Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya ingin kita semua membayangkan sebuah meja rapat di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, meja ini terbuat dari kayu jati yang mahal. Bentuknya mungkin oval besar seperti meja kantor ya, meja rapat itu ya. Bentuknya oval atau mungkin juga ada yang kotak Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian di sekelilingnya duduk orang-orang yang berjas. Orang-orang yang berdasi rapi. Atau wanita-wanita karir dengan blazer-blazer yang elegan di dalam setiap hidup mereka. Tetapi saudara, meja itu bukan meja biasa. Meja itu adalah terkadang menjadi tempat ring tinju Bapak Ibu Saudari. Kenapa jadi tempat ring tinju? Karena di atas meja meeting itu setiap bulan, setiap minggu ada pertarungan sengit. Senjatanya bukan tinju seperti ini, tetapi senjatanya itu adalah kata-kata. Ya, kalau di dalam dunia pekerjaan Bapak Ibu Saudari mereka biasanya banyak meeting setiap minggu, ya, setiap bulan. Nanti di dalam meja meeting itu Bapak Ibu Saudari senjatanya bukan tinju-tinjuan, tetapi kata-kata yang saling menyakitkan. Ini salah siapa ini? Loh, itu kan bagianmu. Dan saya sudah ingatkan, proyek itu kau yang kerjakan dan lain sebagainya. Saya sudah ingatkan, tapi dia tidak mau dengar. Lalu kemudian di sudut ruangan Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, duduk mungkin ada seorang karyawan yang baru, atau mungkin karyawan yang lama juga, yang mungkin sudah lelah, sudah capek. Dia hanya bisa tertunduk, tangannya gemetar, memegang bulpen Bapak Ibu Saudari, jantungnya berdebar-debar kencang. Bukan karena takut pekerjaannya sulit, tetapi takut karena suasana dari setiap meeting itu kejam Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian dia pulang ke rumah, dia membawa beban yang lebih berat dari tumpukan pekerjaan dalam setiap hidupannya. Ada beban dalam setiap luka hatinya, ada beban rasa bersalah, ada beban tekanan batin. Saudara, inilah yang dirasakan oleh orang-orang di dalam setiap tempat pekerjaan maupun usaha mereka. Pertanyaan saya pada kesempatan hari ini, ketika kalian masuk ke ruangan itu, apakah orang-orang di sana tahu bahwa kalian adalah pengikut Yesus? Ataukah mereka hanya melihat seorang profesional yang lain yang ikut-ikutan main tinju-tinjuan Bapak Ibu Saudara? Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saya ingin bertanya kepada kita semua. Saudara yang terkasih, kita sering membawa handphone di telapak tangan kita semua. Dan di HP kita itu ada grup kantor kita. Ada chat dengan atasan, ada chat juga dengan rekan kerja. Nah, saya bertanya Bapak Ibu Saudari, apakah grup WA itu adalah grup berkat dalam setiap hidup saudara? Atau grup WA itu adalah grup kutuk dalam kehidupan? Coba ingat-ingat, apakah setiap kali ada notifikasi masuk ketika di dalam grup itu, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, jantung kita berdebar-debar karena kita takut diomelin sama bos, sama teman kita. Atau karena kita takut karena ada tuntutan-tuntutan yang masih belum selesai dalam setiap hidup kita semua. Apakah isinya lebih banyak perintah? Apakah isinya lebih banyak teguran? Atau saudara saling lempar tugas di dalam setiap hidup saudara? Atau isinya, ya saudari, ada ucapan terima kasih. Semangat ya. Terima kasih sudah bekerja dengan baik. Aduh maaf ya saya telat balas tadi dan lain sebagainya. Saudara, dunia kerja modern tentunya adalah dunia maya juga yang nyata. Dan racunnya itu menyebar lewat chat, lewat email, ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita, ternyata bukan hanya di gereja, tetapi juga mungkin di grup WA di kantor kita masing-masing. Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, saya mau mengajak kita semua merenungkan untuk kita membangun budaya kerja yang sehat. Membangun budaya kerja yang sehat, bukan membangun budaya kerja yang penuh dengan toksik, tetapi membangun budaya kerja yang penuh dengan grace, yang penuh dengan kasih karunia. Sehingga kalian sebagai seorang pemimpin atau kalian sebagai seorang karyawan Kristen harus bisa membawa suasana anugerah ke dalam lingkungan yang penuh dengan tekanan itu. Kalian sebagai pemimpin-pemimpin, sebagai bos-bos, sebagai karyawan-karyawan Kristen harus bisa membawa suasana anugerah itu ke dalam lingkungan
yang mungkin penuh dengan tekanan, yang mungkin juga penuh dengan saling menyalahkan di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, pernahkah kalian merasa lelah bukan karena pekerjaannya, tetapi karena suasananya? Banyak orang itu pengen resign bukan karena pekerjaannya, tetapi karena suasana yang dibangun di tempat pekerjaannya itu. Suasana yang penuh tekanan, suasana yang saling curiga, suasana Bapak Ibu Saudari yang gak enakin kalau lagi ada masalah, kita dijutekin. Ya, yang dicari bukan solusi, tetapi yang dicari Bapak Ibu Saudari siapa yang bisa disalahkan di dalam setiap kehidupan orang-orang tersebut kalau target tidak tercapai. Saudara, inilah yang disebut dengan toxic culture. Ya, di dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi Alkitab memanggil kita tentunya untuk menjadi berbeda. Kita dipanggil untuk menjadi garam. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi terang. Amin. Ya, Bu Delila Adang dari Makassar, Shalom. Saya lupa mengucapkan di sini ya. Tuhan memberkati teman-teman semua juga yang dari Makassar. Saudara, inilah yang disebut toxic culture. Adalah Alkitab memanggil kita untuk menjadi berbeda. Kita dipanggil untuk menjadi sekali lagi garam dan terang. Bahkan saudari di lingkungan pekerjaan kita, walaupun suasananya seperti padang gurun dalam hidup saudara dan saya. Saudara, lingkungan kerja yang beracun itu membuat orang saling menghakimi. Tetapi kehadiran kita sebagai anak-anak Allah seharusnya memancarkan anugerah. Amin Bapak Ibu Saudara. Kehadiran saudara ketika saudara bekerja, kehadiran saudara ketika saudara menjadi pemimpin sebuah perusahaan di dalam setiap kehidupanmu seharusnya memancarkan anugerah. Seharusnya memancarkan anugerah yang memulihkan, anugerah yang membangun di dalam setiap kehidupan kita semua. Dan mari kita belajar dari firman Tuhan bagaimana kita sebagai pribadi-pribadi yang tentunya telah menerima anugerah daripada Tuhan Yesus itu dapat secara aktif membangun Bapak Ibu Saudari kultur kultur grace. Membangun saudari suasana kasih karunia di tempat kita bekerja. Ya, dimulai dari cara kita merespon ketika ada tekanan. Apa respon pertama kita? Ketika ada kesalahan, saudara, respon kita apa? Apakah kita saling menyalahkan? Apakah kita cari kambing hitam? Kasihan kambingnya udah hitam disalahin Bapak Ibu Saudari. Ya, apakah kita nggak mau disalahkan di dalam setiap kehidupan kita semua? Dan kita mulai cari tuh kambing-kambing hitam. Bukan saya yang salah Pak, dia yang salah. Bukan saya Pak, tapi dia, orang itu dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, mari kita belajar bersama-sama pada kesempatan hari ini. Supaya saudara dan saya sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah itu dapat membangun kultur kasih karunia ini di tempat kerja saudara. Dimulai dari cara kita merespon tekanan dan kesalahan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, supaya saudara dapat membangun kultur kasih karunia di tempat kerja saudara. Saudara yang pertama, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pahami di dalam setiap sumber keracunan ini. Ketika hukum Taurat, ya anggaplah ini hukum Taurat tanda kutip ya sebagai kinerja kita semua. Itu bukan membangun kita, tetapi membunuh setiap kehidupan kita, mental kita dan lain sebagainya. Jadi kalau saya ngomongin tentang hukum Taurat pada poin ini, saudara, ini tanda kutip ya. Jadi ini berbicara mengenai kinerja di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara pahami, di dalam setiap kehidupan kita semua ketika hukum Taurat atau kinerja itu membunuh kita semua dan anugerah menghidupkan. Perhatikan baik-baik. Di dalam Galatia pasal 3 ayat 10 sampai 11 dikatakan. Galatia pasal 3 ayat 10 sampai 11, Bapak Ibu Saudari. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat di bawah kutuk. Saudara, di dunia kerja, hukum Taurat modern tentunya adalah KPI yang kejam. Kalau orang-orang bekerja mereka tahu KPI Bapak Ibu Saudari atau KPI. Ya, di dalam dunia kerja yang artinya saudari itu alat ukur ya kuantitatif yang digunakan perusahaan untuk mengevaluasi kinerja karyawannya, untuk mengevaluasi organisasinya dalam mencapai tujuan yang strategis di dalam setiap hidup mereka. Jadi KPI itu Key Performance Indicator ya Bapak Ibu Saudari.
Jadi perusahaan itu mengukur kinerja daripada setiap karyawannya lewat KPI ini. Saudara, di dunia kerja, hukum Taurat modern itu adalah KPI yang kejam itu. Ada target yang tidak manusiawi. Setiap bulan targetnya terus dinaikkan. Ya padahal saudara, ekonomi lagi tidak baik-baik saja, tetapi terus target naik. Ada aturan-aturan yang dibuat untuk menjatuhkan. Ya, kalau saudara di dunia pekerjaan ada juga mereka yang sudah bekerja lama 10 tahun, 15 tahun, mungkin 20 tahun, perusahaan udah bingung gimana caranya untuk mengeluarkan orang tersebut supaya gak mendapatkan sesuatu pesangon dan lain sebagainya. Ya, lalu kemudian saudara buat cara lah membangun suasana yang tidak nyaman di perusahaan tersebut sehingga orang itu yang sudah kerja 10 tahun, 15 tahun, mereka keluar Bapak Ibu Saudari, dibuat tidak betah, dipindahin ke kota atau ke wilayah yang jauh dari rumahnya dan lain sebagainya. Saudara, ada aturan-aturan yang dibuat untuk menjatuhkan. Ketika lingkungan hanya berfokus kepada kesalahan dan ketidakmampuan tanpa memberikan ruang untuk belajar, itu Bapak Ibu Saudari adalah kutuk. Ingatlah baik-baik Roma 8 ayat 15. Hukum itu memperbudak. Roma 8 ayat 15. Yuk kita buka Alkitab kita semua. Roma 8 ayat 15 berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Dan ayat ini menegaskan bahwa orang percaya itu dibebaskan dari ketakutan hukum. Ya Bapak Ibu Saudari, karena kita semua sudah diadopsi menjadi anak-anak Allah di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, ingatlah baik-baik, hukum itu terkadang memperbudak. Sehingga Roma 8 ayat 15 ini membedakan antara spirit perbudakan yang membuat kita menjadi takut dengan spirit saudara sudah diadopsi, sudah diangkat sebagai anak-anak Allah. Toxic kultur atau kultur yang toksik di dalam setiap dunia pekerjaan, saudara, itu menciptakan ketakutan. Orang yang kerja jadi takut salah, orang yang kerja jadi takut dimarahi, orang yang kerja jadi takut di PHK dan lain sebagainya. Sedangkan kultur kasih karunia, kultur grace itu menciptakan rasa aman buat orang-orang yang bekerja di sana. Ya walaupun mungkin mereka ada berbuat salah di dalam setiap hidup mereka, tetap kita sebagai pemimpin menciptakan rasa aman. Seperti dalam keluarga. Ya kalau anak kita berbuat salah nggak mungkin langsung kita usir dari rumah Bapak Ibu Saudari. Ya anak kita tetap bisa berkembang, anak kita tetap dapat pulang ke rumah, dan kitalah yang menciptakan suasana yang aman dan nyaman di tengah-tengah rumah kita semua. Termasuk seharusnya di kantor. Setiap para pemimpin-pemimpin harusnya seperti itu. Setiap bos-bos itu harusnya seperti itu. Jangan karena kita di dalam setiap aturan kita Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, akhirnya membuat karyawan, membuat orang-orang di sekitar kita menjadi takut. Ya, mereka jadi tidak berkembang. Mereka bekerja karena ditekan. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Saudara, di dalam Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai 21, ada seorang yang bernama Hagar. Ya, Hagar itu adalah gambaran seorang pekerja yang diperlakukan dengan kejam ya oleh majikannya pada saat itu Bapak Ibu Saudara. Dia diusir saat tidak dibutuhkan lagi dalam setiap kehidupannya. Dan dia berada di padang gurun yang saat itu mungkin beracun secara fisik di dalam setiap kehidupan Hagar. Dan tentunya emosionalnya itu dipermainkan oleh majikannya pada saat itu. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Padahal Sarah sendiri kan pada saat itu dia merasa galau, belum punya keturunan. Dia minta Abraham untuk kawin lagi Bapak Ibu Saudari sama Hagar. Ya, tapi satu ketika dia sudah memiliki keturunan malah diusir Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, Hagar adalah gambaran pekerja yang diperlakukan dengan tidak baik oleh majikannya. Dia diusir saat tidak lagi dibutuhkan. Ya, ini gambaran menjadi orang-orang yang bekerja hari-hari ini, tetapi perusahaan tidak menghargai kinerjanya. Ya, saya sudah mendengar, melihat ada orang-orang yang bersaksi, Pak Pendeta, Pak Pastor, saya ini sudah bertahun-tahun bekerja, mungkin sudah belasan tahun bekerja di satu perusahaan, tapi sekarang perusahaan mencari-cari salah saya.
Bahkan bukan hanya dia, temannya juga sama Bapak Ibu Saudari. Saya punya jemaat yang lain juga demikian berkata, saya melihat pemimpin saya, manajer saya seperti tidak dihargai padahal sudah belasan tahun bekerja di situ. Dan akhirnya keluar Bapak Ibu Saudari, dikeluarkan dengan tidak hormat dan lain sebagainya. Bapak Ibu, ini sama seperti gambaran Hagar. Dia diusir saat tidak dibutuhkan lagi. Dan dia berada di padang gurun yang beracun secara fisik dan emosional. Namun ingatlah baik-baik, ya kalau kalian sebagai pekerja sedang merasa di sisi itu atau di titik itu, ya Bapak Ibu Saudari, ingatlah bahwa Tuhan hadir di sana. Dia adalah Allah El Roy. Dia Tuhan yang melihat. Hagar ini mengajarkan bahwa di tengah-tengah sistem kejam sekalipun, saudara, Tuhan itu melihat pergumulan-pergumulan kita. Amin. Jangan langsung saudara, ketika saudara di PHK, saudara dikeluarkan langsung saudara patah arang, lalu kemudian saudara mabuk-mabukan, lalu kemudian saudara mengambil hal-hal yang tidak benar responnya. Tetapi mari, saudara, dia Allah yang melihat. Ya, bahkan di tengah-tengah sistem yang kejam sekalipun Tuhan melihat pergumulan-pergumulan kita. Bapak Ibu, yang pertama saudara diingatkan, inilah ya sumber keracunan di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya ketika hukum Taurat tanda kutip atau kinerja KPI tadi yang seharusnya menjadi indikator supaya karyawan itu berkembang tetapi malah justru membunuh. Tetapi kita belajar sebagai orang-orang percaya ketika saudara menjadikan ya baik kau sebagai pemimpin perusahaan, baik kau sebagai karyawan, saudara justru saudara menghidupkan anugerah di dalam setiap apa yang kau kerjakan setiap harinya. Maka mari saudara, ingatlah baik-baik, lewat hal ini kita diingatkan bahwa budaya beracun itu lahir dari hati yang percaya bahwa nilai seseorang ditentukan dari kinerjanya semata. Ternyata budaya yang beracun itu lahir dari setiap orang-orang yang hanya mengukur kinerja seseorang semata, penampilan di luarnya semata. Itulah budaya beracun Bapak Ibu Saudari. Makanya kita kenal dengan istilah, dia mah penjilat itu, dia suka jilat atasan. Ya Bapak Ibu, maksudnya paham ya, jilat atasan itu maksudnya dia cari muka dan lain sebagainya. Ya, ini tidak menutup kemungkinan bahkan di kantor rohani pun, di kantor gereja pun bisa demikian. Ya Bapak Ibu Saudari, karena saya pernah kerja di sebuah kantor gereja, organisasi gereja yang cukup besar beberapa tahun yang lampau. Bapak Ibu Saudari, ada juga orang yang berkata demikian. Ya ada juga memang orang yang bekerja saudari untuk mencari ya Bapak Ibu Saudari penilaian dari pimpinannya saja. Ya sehingga karena yang dilihat itu kinerjanya, yang di luarnya Bapak Ibu Saudari. Kalau dia bisa mengambil hati atasan, maka gajinya naik. Kalau dia bisa mengambil hati atasan, maka bonusnya cair dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari, inilah budaya beracun sebenarnya. Yang lahir dari hati yang percaya bahwa nilai seseorang atau nilai karyawan itu ditentukan oleh kinerjanya semata. Nah sebagai orang percaya, kita harus menolak spirit perbudakan ini. Kita harus melihat rekan kerja kita sebagai pribadi yang berharga. Katakan amin. Rekan kerjamu, bawahanmu, ya orang-orang yang bekerja di tempat kita semua, saudara, mereka adalah pribadi-pribadi yang berharga. Mereka sesama manusia sama seperti kita. Bukan hanya mesin pencetak uang, bukan hanya mesin pencetak angka di dalam setiap hidup mereka. Bapak Ibu mari, saya mau mengajak kita semua supaya saudara menyadari di dalam setiap kehidupan kita semua. Berhentilah menyebarkan gosip. Berhentilah menyebarkan bisikan-bisikan toksik terhadap rekan kerja yang lain, terhadap bosmu atau bos kepada setiap anak-anak buah mereka. Berhentilah menyebarkan gosip atau bisikan toksik tentang rekan kerja di belakang mereka semua. Ya Bapak Ibu Saudari, akhirnya yang tadinya kita berkawan jadi tidak berkawan lagi. Ya, yang tadinya kita berteman, kita bisa curhat, bisa makan siang bareng. Ya ternyata karena ada sesuatu, saudara, kita jadi musuh di dalam selimut dan lain sebagainya. Berhentilah seperti itu. Saat target-target tidak tercapai dalam setiap kehidupan pekerjaan kita maupun usaha kita, jangan langsung menghakimi. Tetapi tanyakan, adakah kendala apa yang bisa saya bantu? Ada nggak kendala yang bisa saya kerjakan, saya ikut bantu? Mungkin lagi menurun setiap standar kinerja orang tersebut. Nah saudara tanyakan, jangan langsung hakimi. Gimana, ada kendala nggak di lapangan?
Ada kendala enggak? Apa yang bisa saya bantu dalam setiap kehidupan saya sehingga performa kamu meningkat? Ya Bapak Ibu Saudari, saat ada target-target tidak tercapai, jangan langsung marah, jangan langsung menghakimi Bapak Ibu Saudari. Belajarlah menjadi pribadi yang membawa atmosfer damai. Amin. Bukan atmosfer tegang saat saudara dan saya masuk ruangan. Satu ketika saya belum menjadi pendeta pada saat itu masih muda Bapak Ibu Saudari, saya pernah kerja di bidang IT Bapak Ibu Saudari karena saya tamatan IT. Ya Bapak Ibu Saudari, saya pernah bekerja di situ. Lalu kemudian saya lihat setiap karyawan-karyawan itu ada ribuan tenaga kerja yang bekerja pada saat itu Bapak Ibu Saudari. Jadi ketika dia bertemu dengan pimpinan atau koordinator, ya anggaplah koordinator apa namanya, pabrik pada saat itu. Koordinator pabrik Bapak Ibu Saudari, setiap karyawan kalau ngelihat dia itu takut. Ya, ngeri Bapak Ibu Saudari. Jadi kalau bisa dihindari orang ini dan lain sebagainya. Ya, karena setiap kali ketemu ngomongnya kotor. Setiap kali ketemu ngomongnya Bapak Ibu Saudari merendahkan. Ya, ngomongnya ngamuk-ngamuk dan lain sebagainya. Ya, saya lupa itu dari mana ya, dari Chinese apa dari Taiwan pada saat itu. Ya Bapak Ibu Saudara, dari salah satu dari kedua negara itu. Jadi karyawan pada takut. Ya karena selalu ngomongnya kotor, selalu ngomongnya Bapak Ibu Saudara merendahkan karyawan bawahannya yang lain. Jadi orang itu nggak nyaman gitulah dekat sama orang tersebut. Ya karena membawa atmosfer perang Bapak Ibu Saudara, bukan membawa atmosfer damai. Jadi ketika bertemu tegang, suasananya tegang, kita jadi takut dan lain sebagainya. Saat kita masuk ruangan, apalagi kalau untuk meeting, ya Bapak Ibu Saudari. Maka jangan kita seperti itu, ya supaya saudara tahu di dalam setiap kehidupan saudara kita perlu, ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu belajar untuk menuju budaya anugerah, di mana kita menjadi saluran kasih karunia di tengah tekanan dalam setiap kehidupan pekerjaan saudara. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo ini yang pertama. Yang kedua, saudara respon anugerah itu menjadi jembatan. Ketika saudara rindu membangun budaya kerja yang sehat, tentunya dengan anugerah. Respon anugerah itu saudara dan saya menjadi jembatan, bukan menjadi tembok di dalam setiap hidup saudara. Kalau kita belajar dari 1 Samuel 19 ayat 4-6, saudara, ada seorang yang bernama Yonatan. Dia berbicara baik tentang Daud kepada papahnya Saul pada saat itu. Saudara, pada saat itu Saul itu sedang dalam mode toksik dalam setiap kehidupannya. Karena pikirannya stres Bapak Ibu Saudari. Gak masuk logika pikiran Saul pada saat itu. Dia haus darah karena dia ingin membunuh Daud. Dia ingin membunuh saudari yang dikasih oleh Tuhan bawahannya ini pada saat itu. Tetapi Yonatan itu tidak ikut-ikutan dalam tekanan papahnya pada saat itu. Yonatan tidak takut ada otoritas yang salah pada saat itu. Tetapi Yonatan memilih untuk menjadi pembela daripada Daud. Saudara yang terkasih, bisakah kita seperti Yonatan ini? Kita membela setiap kehidupan orang-orang yang tengah terancam dalam setiap hidup mereka. Entah itu pemimpinmu, entah itu sesama karyawan, entah mungkin karyawanmu yang bekerja denganmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari saudara kita belajar untuk menjadi pembela dalam setiap kehidupan kita semua. Bukan ikut-ikutan toksik seperti Saul, Bapak Ibu Saudari. Terkadang ada pimpinan yang benar, ada juga pimpinan yang seperti Saul seperti ini. Ada juga karyawan yang benar, tapi juga ada karyawan yang seperti Saul ini. Ya, dia nggak peduli saudari siapapun temannya yang mengganggu perjalanan karirnya itu bisa dijelekkan di belakangnya saudari kasih Tuhan. Makanya sikut-sikutan kan dunia pekerjaan itu saudari. Saudara, di dalam Amsal 10 ayat 12 dikatakan demikian. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Di tempat-tempat pekerjaan kita, orang-orang toksik itu akan membuka kesalahan itu selebar-lebarnya. Pokoknya kalau ada satu salah, maka dibuka semuanya Bapak Ibu Saudara. Seperti dipermalukan ke dalam etalase. Ya ini loh salah kamu, ini loh. Kamu sudah begini loh. Kamu nggak benar loh buat laporan. Kamu begini loh. Kamu kayaknya mencuri duit perusahaan dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara. Saudara perhatikan di tempat-tempat pekerjaan kita, orang-orang toksik ini akan membuka setiap kesalahan itu selebar-lebarnya. Supaya dipermalukan orang tersebut, kalau bisa dia keluar dari kantor dan dari pekerjaan. Tetapi orang-orang yang hidup di dalam anugerah,
Mereka akan menutupi, dalam arti apa saudari? Tidak mempermalukan. Ngobrol empat mata, kenapa begitu? Kenapa laporannya seperti ini? Kenapa kok nggak sesuai? Ada apa? Kamu biasanya nggak seperti ini, kenapa bisa seperti itu? Dan lain sebagainya. Nah saudara bisa sampaikan itu. Saudara bisa menutupi itu, dalam arti saudara tidak mempermalukan orang itu, saudara memanggil dia. Ya dengan empat mata. Tidak membesar-besarkan kesalahan rekanmu di depan atasanmu juga sama. Ya, kau mungkin lihat ada kesalahan di dalam kehidupan rekanmu, tetapi jangan kau besar-besarkan kesalahan rekanmu di depan atasanmu. Melainkan carilah cara untuk memperbaiki bersama-sama. Amin. Carilah cara untuk memperbaikinya bersama-sama dalam setiap kehidupan saudara. Karena sekali lagi kasih itu menutupi Bapak Ibu Saudari segala pelanggaran dalam setiap hidup kita semua. Tadi kita sudah belajar dari Yonatan. Yonatan dia adalah pangeran. Dia adalah ahli waris, ya tahta daripada Saul, Bapak Ibu Saudari. Secara karir, seharusnya Daud ini saingan daripada Yonatan. Ya secara karir Bapak Ibu Saudari. Karena kan dia anak dari Raja Saul. Kalau Raja Saul kenapa-napa harusnya Yonatan yang jadi raja. Secara karir Daud ini adalah saingan Yonatan. Tetapi Yonatan tidak melihat Daud itu sebagai saingan. Yonatan tidak melihat Daud sebagai ancaman di dalam setiap kehidupannya. Justru di saat Daud paling tertekan di dalam setiap kehidupannya ketika dia diburu sama Saul, Bapak Ibu Saudari, Yonatan itu hadir untuk apa? Menguatkan Daud, Bapak Ibu Saudari. Yonatan membangun grace kultur ini, kultur kasih karunia dengan mengorbankan kepentingan pribadinya demi kebaikan Daud. Seharusnya kita juga demikian. Di dunia pekerjaan kita, di tengah-tengah dunia usaha kita, saudara kita belajar seperti Yonatan yang bisa mengorbankan kepentingan pribadi kita demi kebaikan orang tersebut. Ingat ya, demi kebaikan orang tersebut. Ya, makanya kan harus ada SP, surat peringatan 1, 2, dengan harapan orang itu kan berubah. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo jangan gitu lagi. Nah kita sebagai pemimpin mengingatkan dengan baik. Tetapi kalau memang tidak bisa diingatkan kembali, ya sudah, mau tidak mau Bapak Ibu Saudari, kita sudah memberikan grace kultur di dalam setiap kehidupannya, tetapi dia tidak mau berubah. Saudara dengan berat hati, maka kita akan memutuskan hubungan dengan orang ini. Karena memang orang itu ternyata tidak mau berubah. Ya kita pun sebagai pemimpin perlu punya hikmat dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, bahkan saya pernah mendengar sebuah kisah di Amerika, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Ada seorang pemimpin restoran gitu ya, orang Indonesia. Dia punya restoran di US, Bapak Ibu Saudari. Sampai dia pengen mengeluarkan karyawannya saja, dia perlu bertanya dengan seorang hamba Tuhan. Ya ini pengusaha, dia perlu bertanya sama seorang hamba Tuhan. Pak, saya ini punya karyawan yang begini, begitu. Saya pengen keluarkan, tapi saya gak tega. Gimana ya? Dia curhat. Ya Bapak Ibu Saudari, dia bingung untuk mengeluarkan orang ini. Ya, di dalam setiap kehidupannya takutnya nanti dikeluarkan gak bisa makan keluarganya dan lain sebagainya. Tapi kinerja di kantornya begini dan lain sebagainya. Dia curhat untuk apa? Untuk mendapatkan hikmat dalam setiap kehidupannya. Ya Bapak Ibu Saudari. Nah itu kita gak boleh sembarangan. Karena untuk memutuskan ya karyawan kita, kalau dia kita PHK, kita putuskan kontrak kerjanya dan lain sebagainya. Saudara juga perlu lihat ya apakah dia sudah berkeluarga. Gimana nanti orang-orang di belakang dia, istrinya, mungkin suaminya, anak-anaknya. Ya, saudara juga perlu mendoakan itu dalam hadirat Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudari. Sehingga Tuhan selalu memberikan hikmat buat kalian para pemimpin-pemimpin di tengah-tengah perusahaan. Ya, dalam setiap kehidupan kalian semua. Yuk saudara, bangunlah budaya anugerah. Ketika saudara membangun budaya anugerah ini di tengah-tengah kantormu, di tengah-tengah pekerjaan maupun usahamu, saudara, ini berarti kita berani bersekutu dengan mereka yang sedang mungkin dibully oleh sistem. Ya, mereka menjadi atau kita menjadi perantara damai di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, Bapak Ibu Saudari, jangan menjauhkan orang-orang yang mungkin dibully oleh sistem di dalam setiap hidup mereka. Ayo kita bangun budaya anugerah, di mana kita tetap bersekutu, kita nggak menjauhi teman-teman itu, kita tetap menguatkan mereka. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Mari saudara, kekuatan sejati seorang pemimpin atau karyawan bukan terletak kepada kemampuannya menjatuhkan saingannya. Ingat baik-baik, kekuatan sejati seorang pemimpin atau karyawan
Saudara, bukan terletak pada kemampuanmu untuk menjatuhkan saingan-sainganmu, tetapi pada kemampuanmu untuk mengangkat setiap rekan yang sedang jatuh di dalam setiap hidup saudara. Kalau ada rekan-rekan yang sedang jatuh, angkatlah mereka. Kasihi mereka. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, tetaplah bersekutu dengan mereka. Doakan mereka. Ya Bapak Ibu Saudara, mari. Saudara yang terkasih, misalkan ada seorang karyawan yang melakukan kesalahan dalam membuat laporan, misalkan hingga merugikan perusahaan cukup besar. Saudara, di ruang meeting semua orang diam. Kalau ada seorang karyawan yang melakukan kesalahan ini dalam membuat laporan, lalu kemudian atasannya mulai marah-marah dan mulai mencari siapa yang salah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba-tiba seorang manajer yang mungkin bukan atasannya langsung berkata, "Pak, maaf, saya ini sebagai koordinator proyek juga ikut bertanggung jawab, Pak. Saya seharusnya memastikan semuanya dicek ulang, tetapi saya lupa juga akan hal itu. Apakah bisa kita cari solusinya dulu, Pak?" Ya, lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, karyawan tadi yang mungkin melakukan kesalahan, ya setelah meeting dia menangis. Dia berterima kasih kepada koordinatornya itu, ya kepada manajernya itu. Lalu kemudian manajernya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia berkata, "Lain kali hati-hati ya. Saya ini membela kamu bukan karena kamu benar. Saya membela kamu karena saya tidak ingin kamu itu dihancurkan oleh satu kesalahan." Itu yang Tuhan Yesus lakukan buat saya. Bapak Ibu, lewat hal ini kita diingatkan. Mungkin saat kita rapat evaluasi dalam setiap meeting di kantormu atau di tempat usahamu, fokuslah pada apa yang bisa saudara perbaiki. Fokuslah kepada we, bukan kepada siapa yang salah, you yang salah, bukan kepada itu. Fokuslah kepada apa yang bisa kita perbaiki. Ya, di dalam setiap kehidupan kita semua. Saat mungkin kita lagi menghadapi rapat evaluasi dalam setiap hidup kita semua. Saudara dapat menjadi orang yang pertama yang menjabat tangan atau menyapa rekan-rekanmu yang mungkin sedang dikucilkan karena masalah dalam setiap hidup mereka. Amin ya Bapak Ibu Saudari. Kitalah orang-orang yang pertama yang bisa menjabat tangan setiap mereka atau menyapa setiap rekan-rekan kita yang sedang dikucilkan karena masalah. Jangan ikut menjauhi ya Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian saudara juga bisa berikan pujian di depan umum. Saudara dapat memberikan koreksi secara empat mata dengan lembut di dalam setiap kehidupan saudara. Ketika di depan umum saudara memuji. Ketika saudara pengen memberikan koreksi, saudara panggil orang itu empat mata. Saudara, inilah kasih yang tentunya saudara Tuhan rindu supaya kita semua memiliki kasih itu. Ya, inilah hikmat yang saudara bisa lakukan ya sebagai respon anugerah. Saudara menjadi jembatan, bukan menjadi tembok ya Bapak Ibu Saudari, dan belajarlah dari Yonatan. Sehingga Bapak Ibu Saudari kita dapat membangun budaya kerja yang sehat dengan anugerah ini. Baik kita sebagai seorang pemimpin perusahaan atau bos, baik kita juga sebagai pekerja dalam setiap kehidupan kita semua. Dan yang ketiga, saudara, untuk membangun budaya kerja yang sehat ini dengan anugerah, saudara, yang ketiga kita diingatkan, belajarlah memimpin dengan kerendahan hati. Kalau kamu pemimpin, kalau kamu atasan, belajarlah memimpin dengan rendah hati. Ikutilah teladan Yesus. Bapak Ibu Saudara, Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Filipi 2 ayat 5 sampai 7, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, menaruh perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Lalu kemudian melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Inilah karakter hamba. Saudara, pemimpin toksik itu ingin dilayani. Ya, tetapi pemimpin yang diurapi itu malah rindu melayani, bukan dilayani. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat baik-baik, kita belajar di dalam setiap kehidupan kita bersama menaruh pikiran Kristus, menaruh perasaan Kristus di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan pemimpin seperti Kristus Bapak Ibu Saudara adalah pemimpin yang rindu melayani di dalam setiap kehidupannya. Ya, kalau pemimpin toksik mereka ingin dilayani, tetapi kalau saudara sebagai pengikut-pengikut Kristus, saudaralah pemimpin yang rindu melayani. Budaya anugerah itu dimulai ketika mungkin atasanmu berani turun, ya Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjadi atasan dan kita berani turun tangan. Kita membantu setiap bawahan-bawahan kita yang sedang kewalahan di dalam setiap kehidupan kita semua. Bukan hanya bisa menyuruh, kamu harus begini, kamu harus begitu.
Kita pun perlu belajar turun tangan. Inilah budaya anugerah. Ketika saudara dan saya mulai berani turun tangan sebagai atasan, dengan membantu setiap bawahan-bawahanmu yang sedang kewalahan dalam setiap hidup saudara. Ya, jangan padamkan Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan api yang sedang mengepul. Di dalam Matius pasal 12 ayat yang ke-20, Tuhan Yesus sampaikan bulu yang patah, Bapak Ibu Saudari, bulu yang patah yang terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Inilah leadership yang tentunya penuh dengan kelembutan. Ya, di kantor kalau ada banyak bulu-bulu yang patah itu, karyawan yang burn out di dalam setiap kehidupanmu, karyawan yang lagi patah semangat, dan mungkin ada sumbu-sumbu yang pudar, ya, karyawan yang mulai potensinya mulai meredup karena tekanan di kantor dia dapat tekanan, di rumah juga dapat tekanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, kita akan bertemu dengan bulu yang patah ini. Kita akan bertemu dengan sumbu-sumbu yang pudar setiap hari ketika saudara bekerja. Saudara melihat ke kiri dan kanan. Saudara, jangan jadikan diri kita sebagai pemutus atau pemadam di dalam setiap hidup mereka. Tetapi mari, jadikan diri kita sebagai penyokong. Ya, kita memberikan semangat kembali. Kita peniup api semangat di dalam setiap hidup mereka. Sehingga mereka tidak jadi patah. Sehingga mereka tidak jadi pudar di dalam hidup mereka. Mereka terberkati dengan sikap saudara sebagai sesama karyawan. Mereka terberkati dengan sikap saudara sebagai atasan pemimpin mereka. Yang tadinya mereka sudah lelah. Mungkin juga mereka mau mengakhiri hidupnya. Tetapi ketika bertemu dengan saudara, saudara yang dapat terus Bapak Ibu Saudari menjadi peniup api semangat di dalam setiap kehidupan mereka. Ya, ayo Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Yesus itu membasuh kaki murid-muridnya. Di dalam Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17. Di malam terakhir sebelum penyaliban saudara, Yesus melakukan pekerjaan yang mungkin terendah dilakukan oleh seorang hamba. Apa itu Bapak Ibu Saudari? Mencuci kaki murid-muridnya. Di tengah-tengah budaya yang pada saat itu yang hierarkis Bapak Ibu Saudari. Yang pada saat itu saling berebut posisi, ya, di dalam setiap hidup mereka. Yesus mengajarkan bahwa kepemimpinan sejati lahir dari kerendahan hati untuk melayani. Ya, bukan masalah dicuci kakinya, tetapi Yesus sedang mengajarkan saudara supaya kepemimpinan sejati itu lahir, supaya kita rendah hati. Siapapun kita, ya, apapun posisi kita perlu memiliki kerendahan hati. Baik sebagai pemimpin, baik sebagai karyawan, kita semua sama-sama perlu rendah hati. Kita sama-sama perlu untuk melayani. Maka Bapak Ibu Saudara, pada poin yang ketiga saudara diingatkan, ayo kita belajar menghidupi hal ini. Memimpinlah dengan kerendahan hati. Ikutilah teladan Tuhan Yesus di dalam setiap hidup saudara. Saudara yang terkasih, maka budaya anugerah itu dibangun di atas fondasi kerendahan hati. Ya, gak boleh sombong. Seberapapun posisimu di pekerjaanmu, yang mungkin kau sebagai posisi yang baik, yang mungkin tinggi, ya Bapak Ibu Saudari, tetapi jangan sombong. Ya kan ada kemarin beberapa ya Bapak Ibu Saudari yang studi ya sekolah, yang militer atau apa pada saat itu. Ternyata mereka atau orang tersebut malah dilukai oleh senior-seniornya Bapak Ibu Saudari. Saudara mari, kalau saudara punya posisi yang lebih tinggi daripada junior-juniormu Bapak Ibu Saudari, jangan kau sakiti. Engkau mendidik, membangun supaya mereka Bapak Ibu Saudari kelak supaya tangguh. Bukan supaya karena ada perasaan tidak suka saudara kepada orang tersebut, ya akhirnya saudara bisa nyawa yang menjadi taruhannya. Ya kasihan orang tuanya yang mendidik mungkin udah menyekolahkan, bahkan memasukkannya dengan susah payah. Tetapi ternyata mendapati anaknya pulang Bapak Ibu Saudari hanya nama saja. Bapak Ibu mari, kenakanlah budaya anugerah ini. Inilah dibangun di atas fondasi kerendahan hati. Di mana setiap kita merasa dihargai. Setiap kita para pemimpin tidak segan juga untuk tangannya kotor bersama-sama dengan timnya. Amin Bapak Ibu Saudari, ayo gunakan budaya anugerah ini. Karena otoritas sejati itu tidak datang dari jabatan Bapak Ibu Saudari. Tetapi otoritas sejati itu datang dari karakter yang melayani di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara yang terkasih, mungkin ada deadline ketat
di dalam setiap kehidupan kita semua. Mungkin semua orang lembur, ada tumbukan kardus atau berkas yang harus kita pindahkan. Lalu kemudian mungkin ada bos besar lewat, lalu tanpa banyak bicara, saudara bos itu melepas jas, juga menggulung tangan, yang lengannya Bapak Ibu Saudara menggulung, maksud saya lengan bajunya saudari. Dan bos itu juga ikut mengangkat. Lalu kemudian ada seorang karyawan yang berbisik, "Pak, Bapak gak usah ngangkat, biar kami saja." Lalu kemudian bos itu, saudari menjawab karyawan itu, "Saya tidak bisa menyuruh kalian bekerja keras jika saya sendiri tidak mau bekerja keras. Kita ini satu tim." Bapak Ibu Saudari, ternyata tindakan sederhana daripada bos itu lebih kuat dari 1000 kata-kata motivasi dalam setiap hidup saudara dan saya. Ayo kita lakukan hal ini. Saudara, setiap orang-orang di dunia pekerjaan itu bukan hanya butuh kata-katamu, tetapi mereka butuh keteladananmu dalam setiap kehidupanmu. Mari, jika kalian adalah seorang pemimpin, sesekali lakukanlah pekerjaan yang kecil ini, yang mungkin biasa dilakukan oleh bawahan-bawahanmu. Tetapi Bapak Ibu Saudari, ini menghancurkan sekat di dalam setiap kehidupan saudara kepada karyawan-karyawan yang kau miliki. Amin Bapak Ibu Saudari. Jangan jadi karyawan yang kejam dalam setiap hidup saudara. Jadilah seperti Yonatan. Amin. Daud itu bergaul sama Yonatan itu karena Yonatan orangnya asik Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara juga sama. Ayo jadi orang yang asik dalam setiap hidup saudara. Berdiri di atas kebenaran. Berdiri di atas kasih. Ya Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara ada kesalahan di dalam setiap ya kehidupanmu maupun rekan-rekan kerjamu, akui kesalahan kalian. Ya, akui. Oh iya, maafkan ibu ya, maafkan bapak. Bapak kemarin melakukan kesalahan. Akui di depan tim. Saudara, pemimpin yang mengaku salah justru akan lebih dihormati daripada pemimpin yang selalu merasa benar dalam setiap hidup mereka. Ya, jadi ayo kalau kita satu ketika Tuhan angkat menjadi pemimpin-pemimpin juga di dalam setiap hidupmu, saudara beranilah mengakui kesalahan kalau memang saudara salah. Justru karena kita mengakui itu, saudara kita akan lebih dihormati daripada pemimpin yang merasa selalu benar dalam setiap hidup mereka. Ya, kita pun orang tua kan gitu kepada anak-anak kita semua. Kalau kita merasa orang tua selalu benar, maka anak-anak kita satu ketika mereka nggak akan dengarkan kita lagi. Tetapi kalau kita sebagai orang tua, ketika kita salah dan kita mengaku kepada anak kita juga, maafkan papa, maafkan mama, mereka akan terus menghormati kita. Bapak Ibu Saudari, karena orang tuanya juga belajar menerapkan kerendahan hati. Amin. Maka mari, saudara sediakanlah waktu di dalam setiap saudara. Mungkin hanya untuk sekedar mendengarkan cerita pribadi rekan kerjamu. Sediakan waktu yang cowok sama yang cowok ya. Jangan yang cowok sama yang cewek. Bahaya Bapak Ibu Saudari. Yang cowok sama yang cowok, yang wanita dengan yang wanita, Bapak Ibu Saudari. Sediakan waktu untuk sekedar mendengar cerita pribadi rekan kerjamu. Ya, ingat Bapak Ibu Saudari, batasannya tadi saya sudah berikan. Yang cowok sama yang cowok, yang wanita sama yang wanita. Jangan sebaliknya. Kalau sebaliknya Bapak Ibu Saudari, saudara terlalu masuk ke dalam cerita pribadi mereka, nanti saudari malah perasaan saudara yang bermain. Ya, jadi saudara iba, jadi saudara kasihan, jadi saudara nanti sayang dan lain sebagainya. Nah kalau pria sama wanita ya yang bukan suami istri curhat di kantor, itu jadi keliru. Ya saudara-saudari, tahulah batasan kita. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan sampai satu waktu saya mendengar berita Bapak Ibu Saudari di daerah ibu kota Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan beberapa tahun yang lalu, mungkin udah 10 tahun yang lebih Bapak Ibu Saudari. Ya ketika dicek Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan di di saluran pembuangan dari pada setiap menara-menara yang tinggi itu saudari, ditemukan kondom yang begitu banyak Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Saudara, ini menjadi satu tindakan yang menurut saya tidak etis, tidak baik yang dilakukan Bapak Ibu Saudari. Saudara tahu ternyata ada juga orang-orang yang bekerja tetapi melakukan hal-hal yang tidak baik di dalam setiap hidup mereka. Ya, bukan hanya di satu wilayah ini saya bilang, tetapi juga mungkin banyak. Ya kemarin di daerah mana tuh saya lupa. Ada seorang PNS Bapak Ibu Saudari. Saya lupa wilayahnya, tetapi ya mereka bukan suami dan istri. Ya, tetapi mereka sebagai rekan bekerja, tapi melakukan tindakan-tindakan yang tidak pantas. Saudara mari,
Kita belajar di dalam setiap kehidupan kita semua, mendengarkan setiap cerita pribadi rekan kerja, pria dengan pria, wanita dengan wanita. Ya, jadi bukan hanya untuk menceritakan urusan pekerjaan. Mungkin ada temanmu lagi mau curhat, itu gue capek banget nih. Sebagai bapak gue di rumah begini. Ya, pria sama pria, wanita sama wanita. Ya Bapak Ibu Saudari, ini saya tegaskan supaya Bapak Ibu Saudari tahu batasan-batasan saudara dan saya. Bukan kita nggak boleh bergaul dengan yang lain jenis atau beda jenis dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi saudari, kita perlu buat batasan. Sehingga Bapak Ibu Saudari, batasan itu yang kita bangun. Itulah integritas kita sebagai anak-anak Allah. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan. Kalau kita pengen makan sama yang lawan jenis, bawa juga teman-teman kita yang sama-sama satu jenis dengan kita. Supaya Bapak Ibu Saudari, kita tidak terlihat ya eksklusif dan nanti malah menimbulkan salah paham. Ya, dan ini terjadi Bapak Ibu Saudari bukan hanya di 1-2 perusahaan. Ya, saya sudah sampaikan. Ya Bapak Ibu Saudari. Satu ketika ada jemaat kami cerita, Pak Pendeta, di tempat kerjaan saya juga demikian. Kenapa? Ya pas saya lagi buka di pintu atas di tempat pekerjaan kami, ternyata itu bukan suami istri, mereka sedang lagi berduaan di satu ruangan. Ya Bapak Ibu Saudari, dan saya percaya ini bukan hanya 1-2 tempat. Banyak yang seperti ini. Ya Bapak Ibu Saudari, dan banyak juga yang enggak ketahuan Bapak Ibu Saudari ya. Banyak yang tidak ketahuan. Ya, saudara mari dalam setiap kehidupan kita semua, lewat apa yang saya mau sampaikan. Saudara, dunia kita ini sudah terlalu banyak racun dalam setiap kehidupan ini. Lingkungan kerja itu seringkali menjadi medan perang, ya, entah untuk ego kita, entah tekanan, entah tumpukan kesalahan yang saling dilempar. Nanti perusahaan memberhentikan karyawannya nggak terima, lalu kemudian dilaporkan lagi, dihukum. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih Tuhan, dibawa ke ranah hukum, nggak kelar-kelar. Biasanya lingkungan kerja ini seringkali menjadi medan perang antara ego, tekanan, tumpukan kesalahan yang saling dilempar. Tetapi sebagai orang percaya, saudara dan saya tidak bisa hanya menjadi korban yang pasif atau bahkan ikut-ikutan menjadi penebar racun itu di tengah-tengah pekerjaan maupun usaha kita. Saudara, mari kita belajar tadi dari Galatia bahwa kinerja tanpa anugerah itu adalah kutuk di dalam setiap hidup. Kita belajar dari Yonatan bahwa sahabat sejati itu adalah pembela, bukan penuduh seperti jaksa. Ya, tetapi kita belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus juga bahwa pemimpin terbesar juga adalah hamba yang terbaik Bapak Ibu Saudari, yang siap melayani. Bayangkan ya, jika di dalam setiap kantormu, di tempat pekerjaanmu, setiap kali ada masalah yang muncul Bapak Ibu Saudari adalah semangat untuk saling menopang. Kan enak ya, kalau setiap ada masalah yang munculnya semangat untuk saling menopang, bukan saling menyalahkan atau saling menunjuk. Saudara, itulah surga kecil di tengah-tengah dunia yang gersang ini, di mana semua orang hanya fokus kepada diri mereka sendiri. Ya, tidak mau setiap kuali mereka Bapak Ibu Saudari diganggu ya dengan kehidupan orang lain. Makanya mereka saling Bapak Ibu Saudari gesek-menggesek, saling Bapak Ibu Saudari sikut menyikut di dalam setiap hidup mereka semua. Mari saudara, tantangan bagi kita dalam setiap kehidupan kita semua, mulailah hari ini. Jadilah pribadi yang membawa udara segar, yaitu anugerah dalam setiap pekerjaanmu, dalam setiap bisnis usahamu. Tahanlah lidahmu dari fitnah. Ulurkanlah setiap tangan-tanganmu untuk membantu ya setiap kehidupan orang-orang yang mungkin sedang perlu bantuan dalam setiap hidup saudara. Dan rendahkanlah hatimu untuk melayani. Karena kita sudah terlebih dahulu menerima anugerah daripada Yesus Kristus. Saudara dan saya tidak punya alasan untuk tidak memberikannya kepada orang lain di dalam setiap kehidupan saudara. Ya, biarlah firman ini boleh menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, mari kita sama-sama biarlah firman ini kita hidupi, sehingga saudara dapat membangun budaya kerja yang sehat, tentunya dengan anugerah yang berasal daripada Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu buat setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat pesan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau tidak meninggalkan kami. Karena Engkau tidak meninggalkan kami di dalam setiap dunia pekerjaan kami yang keras ini ya Tuhan. Engkau sendiri, Tuhan, kami percaya Engkau yang terus mengasihi kami.
Kau sendiri yang rela turun bagi setiap kami. Merasakan setiap tekanan, merasakan fitnah. Tuhan, biarlah Tuhan Kau sendiri yang juga mengajari kami semua, agar kami tetap mengasihi, sama seperti Engkau mengasihi. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami tentunya datang pagi hari ini dengan hati yang terbuka. Mungkin ada di antara kami yang sudah capek, Tuhan, dalam setiap apa yang kami kerjakan. Mungkin ada yang lelah karena tekanan-tekanan pekerjaan. Tuhan, mungkin ada yang lelah karena lingkungan yang saling menyalahkan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami membawa setiap hati kami semua. Tuhan Yesus, kami serahkan tempat di mana kami boleh bekerja, tempat di mana kami boleh berbisnis. Kami serahkan semua kepadamu. Kami serahkan semua di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang memberkati. Kami serahkan semua kantor di mana kami boleh bekerja ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati setiap perusahaan-perusahaan itu. Berkati Tuhan, di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, kami semua boleh belajar membangun budaya kerja yang sehat di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah bisnis usaha kami. Berkatilah setiap anak-anak-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang memenuhi kami semua hari ini di dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan, kami boleh melangkah saat hari ini ketika kami mungkin masuk ke kantor kami, ke ruang bisnis usaha kami. Kami membawa Tuhan Yesus atmosfer daripada surga. Jadikanlah kami semua atmosfer yang membawa atmosfer surga itu. Jadikan kami saluran berkat-Mu, saluran anugerah-Mu, saluran kasih-Mu, saluran Tuhan Yesus di mana kasih-Mu terus dicurahkan bagi setiap orang-orang di dalam setiap kehidupan kami semua. Kami tidak mau hanya hidup untuk gaji. Kami tidak hanya hidup Tuhan, kami tidak mau hidup hanya untuk Tuhan puji-pujian daripada bos kami. Oh Tuhan, mari ya Tuhan. Bahkan kami tidak hanya mau hidup untuk karir semata. Kami hanya hidup untuk memberi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mau hidup Tuhan untuk memberi hidup kami bagi Yesus. Engkaulah bos kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami kerjakan segenap hidup kami. Segala sesuatu apa yang Tuhan percayakan, kami kerjakan semua bagi kepentingan Tuhan. Terima kasih, berkati setiap kami semua anak-anak-Mu. Biarlah pagi hari ini Tuhan setiap kami boleh diberkati. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah setiap pekerjaan bisnis usahamu, diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan boleh terus melingkupi setiap rumah tangga kita, melingkupi setiap pekerjaan usaha kita, setiap bisnis yang kita kerjakan. Biarlah dilingkupi oleh anugerah daripada Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan Tuhan Yesus yang memberkati setiap kehidupan kita semua, sehingga hidup saudara dan saya menjadi berkat dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat yang baru Tuhan terus hadirkan dalam setiap kehidupan kita semua. Biarlah berkat-berkat jasmani Tuhan tambah-tambahkan. Terlebih berkat-berkat rohani Tuhan terus tambahkan berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Terima kasih ya Tuhan. Kami terima berkat firman-Mu pagi hari ini. Dan kami terus rindu menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara, selesai sudah pada kesempatan pagi hari ini, sehingga Bapak Ibu Saudari saya percaya saudara dapat membangun budaya kerja yang sehat ya di dalam setiap bisnis usahamu, di dalam setiap pekerjaanmu yang kau lakukan setiap waktu, setiap hari, bahkan di rumahmu. Amin ya. Haleluya. Biarlah kebenaran ini bukan hanya kita dengar, tetapi kita hidupi dalam setiap hidup kita semua. Bapak Ibu yang terberkati, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Haleluya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Thank you. Buat kalian juga yang sudah berbagi gift juga terima kasih. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Buat kalian juga yang sudah tap-tap layar, yang sudah share channel ini, yang sudah share atau repost channel ini, terima kasih. Buat Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Terima kasih ya teman-teman semua yang sudah ikut bersama-sama memberikan waktu, tenaga, pikirannya semua lewat channel ini juga. Saudara yang terkasih, di dalam setiap kehidupan kita semua, saya mau mengajak kita semua, saudara, ayo ya buat teman-teman semua juga Pastor Neso mengucapkan terima kasih juga sebelumnya buat teman-teman semua yang sudah memberikan persembahan kasih, persembahan syukur, ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, lewat persembahan milik Tuhan dan juga lewat persembahan misi. Saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah ikut mendukung pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso setiap harinya.
Terima kasih buat setiap persembahan-persembahan yang Bapak Ibu Saudari berikan setiap harinya lewat channel ini. Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Amin. Jadi buat Bapak Ibu Saudari juga yang rindu untuk mendukung pekerjaan Tuhan dalam memberikan persembahan-persembahan itu, saudara bisa masuk ke bio profil Pastor Deso di TikTok atau di deskripsi video di YouTube yang saya tampilkan setiap harinya. Saudara, di sana nanti ada BCA atas nama istri saya Angelin, atau yang kedua saudara bisa pakai Social Bus. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi kalau BCA diperuntukkan bagi orang-orang yang punya rekening bank-bank di Indonesia. Jadi saudara bisa TF-nya lewat BCA atas nama istri saya Angelin, atau saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara yang di luar negeri seperti di Malaysia, Singapura, Australia, mungkin Taiwan, mungkin Cina, saudara bisa mengikuti channel Pastor Deso, saudara dapat memberikannya lewat Social Bus ya, karena itu lebih memudahkan. Atau saudara mungkin bisa memberikan lewat PayPal. Kita percaya saudara di dalam setiap kehidupan kita semua, kita tidak ragu untuk investasi bagi masa depan kita. Kita beli properti, kita beli saham, tapi persembahan untuk Tuhan saya juga percaya itulah investasi kekal kita semua, yang saudara dan saya tidak pernah rugi, karena tidak dimakan oleh ngengat, tidak dimakan oleh karat. Saudara berilah dengan kerelaan hati, karena apa yang kita tabur di ladang Tuhan tentunya akan berbuah kebaikan-kebaikannya dalam setiap kehidupan kita, dan tentunya akan berkali lipat ganda lewat cara-caranya yang ajaib dalam setiap hidup kita semua. Tidak selalu materi ya, berkat berlipat kali ganda itu, tetapi saya percaya kebaikan-kebaikan Tuhan itu yang melimpah, yang akan menyertai setiap kehidupan kita semua, yang selalu mendukung pekerjaan Tuhan. Karena itulah investasi kekal kita semua, yang saya percaya itu tidak akan pernah rugi, tidak akan pernah dimakan ngengat dan karat. Makanya setialah selalu lewat pekerjaan Tuhan di channel Pastor Deso. Kalau memang saudara rindu, ya saudara terberkati, saya memberikan ada 3 hal ketika saudara rindu memberikan persembahan di channel ini, apapun persembahan itu namanya. Yang pertama, saudara dikomando oleh Roh Kudus. Jangan lupa, itulah komando tertinggi kita semua. Ya, kalau saudara mau memberi, saudara tanya kepada Roh Kudus pertama. Saudara bisa memberikan lewat channel Pastor Deso, kalau memang Roh Kudus menggerakkan. Atau saudara Roh Kudus menggerakkan kemanapun saudara memberi, saudara belajar untuk ikut dengar-dengaran kepada suara Roh Kudus. Bukan suara pendetamu ya dalam setiap hidup saudara, tetapi dengar-dengaranlah kepada suara Roh Kudus. Karena seharusnya kita sebagai hamba Tuhan mengajar setiap orang-orang supaya mereka dikomando hidup mereka oleh Tuhan lewat Roh Kudus dalam hidup saudara. Yang kedua, kalau saudara mau memberi untuk persembahan di channel Pastor Deso karena saudara terberkati setiap harinya. Ya, kalau saudara tidak terberkati nggak masalah. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara yang terberkati setiap harinya, saudara tahu inilah makanan spiritual bagi setiap jiwa kita setiap hari di channel ini. Yang tentunya memberkati jiwamu, membersihkan jiwamu, menyegarkan jiwamu. Karena saudara terberkati setiap hari, makanya saudara belajar memberi. Dan yang ketiga, karena saudara sedang latihan bermurah hati. Amin. Jadi saudara ada di channel ini karena saudara ketika saudara rindu memberi, ya saudara rindu bermurah hati. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Jadi terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua yang terus mendukung pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso tentunya dengan setia. Thank you buat kalian semua. Terima kasih juga buat teman-teman semua. Sampai bertemu kembali pada hari Sabtu besok. Kemungkinan besar saya Sabtu besok akan memulai lebih cepat. Ya mungkin jam 7 pagi sudah memulai karena setelah itu saya harus ada kegiatan, harus kembali mungkin ke daerah Jakarta Bapak Ibu Saudari, ke Gajah Mada. Saya harus mengikuti satu seminar, jadi saya mungkin besok memulai lebih pagi. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam dari saya Pastor Deso. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menulis, bersih jiwa menyegarkan. Terima kasih, salam buat keluargamu, salam buat istrimu, salam buat suamimu, salam buat anak-anakmu dimanapun kalian berada, salam buat orang tuamu. Ingatkan mereka, besok hari Sabtu, saudara, kalau saudara sebagai keluarga, saudara bisa datang ke channel ini bersama dengan pasanganmu, bersama dengan seluruh anggota keluargamu untuk kita sama-sama terus diberkati, khususnya lewat setiap apa yang saya sampaikan, lewat setiap kebenaran firman Tuhan mengenai keluarga tentunya ya. Saya berusaha setiap hari Sabtu, saudara dikasih oleh Tuhan supaya saudara sebagai rumah tangga, sebagai keluarga boleh terberkati ya. Jadi dikhususkan untuk keluarga-keluarga ya, family, khusus setiap hari Sabtu pagi. Jadi tema-temanya pasti akan berbicara mengenai keluarga. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih buat kebersamaan kita.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada yang mau Bapak Ibu Saudara konseling, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lupa saudara bisa langsung catat saja nomor saya. Kalau saudara ada rindu mau konseling dengan Pastor Deso ya, Bapak Ibu Saudari, ya saudara mau video call, saudara mau telepon atau saudara mau chat, saudara bisa catat nomor kami. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Nomornya ya Bapak Ibu Saudari di 0851 7529 2029 ya, 0851 7529 2029. Ini pelayanan konseling, jadi Pastor Deso hadir tentunya sebagai sahabat perjalanan iman kalian semua. Jadi bagi kalian yang membutuhkan bimbingan doa, bimbingan konseling, atau saudara rindu didoakan maksud saya, kami membuka layanan ini Bapak Ibu Saudari melalui WA, melalui chat, melalui video call ya. Jadi silahkan hubungi kalau memang saudara mau menghubungi di 0851 7529 2029 ya Bapak Ibu Saudari. Minimal saudara bisa save nomor ini ya Bapak Ibu Saudari. Jadi kemudian saudara ada pelayanan live stream kami Senin sampai Sabtu jam setengah 8 pagi ya. Terus kemudian pelayanan malam hari itu ada di Upper Room Glory channel saya yang kedua. Tapi itu biasanya istri saya yang live setiap hari ya Bapak Ibu Saudara. Upper Room Glory. Nah saudara bisa follow ya khusus di TikTok soalnya Bapak Ibu Saudara. Jadi terus kemudian kalau saudara membutuhkan dukungan pelayanan untuk berkhotbah Bapak Ibu Saudari, kalau saudara nanti kita bisa atur waktunya, saya bisa berkunjung ke kota saudara untuk melakukan pelayanan-pelayanan ini. Saudara dapat menghubungi saya terlebih dahulu kalau memang saudara rindu saya berkhotbah di tempat keluarga, atau mungkin di tempat pekerjaan, atau mungkin di tempat pelayanan Bapak Ibu Saudari. Ya, kalau saudara rindu, atau bisa via Zoom, via Google Meet dan lain sebagainya. Kita bisa menggunakan hal itu kalau memang saudara rindu untuk dilayani oleh Pastor Deso. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi di Pastor Deso sekali lagi persembahan-persembahan kita ada 3 hal. Pertama persembahan syukur, kedua persembahan milik Tuhan atau persepuluhan, yang ketiga adalah persembahan misi untuk mendukung pembangunan gedung gereja maupun pembukaan TK lewat channel Pastor Deso. Ya saudara, itulah 3 jenis persembahan yang selalu saya sampaikan di akhir sesi, dan saya tidak akan bosan-bosan untuk mengingatkan setiap kehidupan kita semua. Nomornya 0851 7529 2029, itu WA saya. Lalu kemudian nomor rekening BCA-nya 7650 478856 atas nama Angelin istri saya. Buat kalian yang rindu memberikan dukungan persembahan ini ya saudara, itu nomor yang saya bisa sampaikan. Puji Tuhan, itu saja yang saya bisa sampaikan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari atau weekend buat kita semua, atau menjelang weekend. God bless you. Salam dari saya Pastor Deso, bersih jiwa menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. Buat kalian yang ada di kota Depok, rindu untuk datang dalam pelayanan offline, ibadah gereja bersama dengan Pastor Deso, saudara bisa hadir setiap hari Minggu jam 10 pagi. Ya 10 pagi itu di daerah Depok Timur. Bapak Ibu Saudari, itu ada di persimpangan atau perempatan daerah Depok Timur. Saudara kalau ada di sekitar Depok, saudara bisa inbox saja, nanti saya akan berikan alamat lengkapnya. Kalau saudara rindu untuk datang ibadah minggu, setiap hari Minggu jam 10 pagi. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sekali lagi, God bless you buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari saya, bersih jiwa menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. God bless you ya buat teman-teman semua.